Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, hari ini adalah pembelajaran pertama kita, yaitu kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang terdapat pada tema 1, subtema 1, pelajaran 1. Nah, sebelumnya Ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa mengenali ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian siswa mengenal simbol-simbol Pancasila dan merumuskan nilai-nilai Pancasila. Kemudian siswa mengenal panjang pendek nada lagu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, makhluk hidup itu apa saja ya? Ya, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama bergerak. Nah, makhluk hidup, manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Nah, kemudian yang kedua, memerlukan makanan. Nah, makanan ini merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Dan makanan juga berfungsi untuk menghasilkan energi, kemudian pertumbuhan, dan juga mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian yang ketiga yaitu bernafas. Nah, bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Kemudian yang keempat yaitu tumbuh. Nah, makhluk hidup adalah tumbuh ya. Semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga menjadi yang besar. Contohnya seperti bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. Kemudian yang kelima yaitu berkembang biak. Nah, semua yang makhluk hidup itu berkembang biak, tujuannya yaitu untuk melestarikan jenisnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam yaitu tanggap terhadap rangsangan. Nah, semua makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan ya. Nah, dia akan bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dan reaksi itu akan muncul jika ada rangsangan dari lingkungan. Nah, rangsangannya itu berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, dan juga lain-lain ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang pola irama pendek dan pola irama panjang. Nah, lihat judul lagu di bawah yaitu Kucingku Belang Tiga. Semua tahu lagunya ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Kucingku belang tiga, sungguh manis rupanya, meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang pola irama pendek dan pola irama panjang. Nah, seperti yang kita lihat, untuk pola irama panjang, ia akan berbentuk panjang. Nah, kemudian yang untuk pola irama pendek, dia akan berbentuk kotak pendek. Nah, seperti contohnya, kucingku belang tiga. Nah, kita lihat pola irama panjangnya ada di ku, kemudian cing adalah pola irama pendek, kemudian ku lagi adalah pola irama panjang, kemudian B adalah pola irama ya pendek, dan lang adalah pola irama panjang. Nah, seterusnya. Jadi, yang kotak panjang adalah pola irama panjang dan kotak pendek adalah pola irama pendek. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita akan lanjut ke
nilai-nilai Pancasila. Nah, semuanya sudah hafal belum Pancasila? Ya, sudah ya. Nah, sekarang Ustazah akan membacakan Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya yaitu ya bintang emas. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam nilai sila pertama ini yaitu sesama teman itu kita tidak boleh mencemooh atau mengejek ya. Kemudian saling menghormati terhadap pemeluk agama yang lain ya. Kemudian tidak memaksakan kehendak temannya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah ya rantai, dan nilai-nilai yang terkandung yaitu saling menghargai pendapat masing-masing, menghargai teman. Kemudian tidak ada perbedaan ya antara teman yang satu dan teman yang lainnya. Jadi kita sesama manusia dan sesama umat beragama adalah saudara. Nah, kemudian yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung yaitu ya menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Persatuan Indonesia ya, antar daerah. Contohnya kalau bahasa Jawa, bahasa Bugis, dan seterusnya seperti itu. Kemudian cinta kepada tanah air, yaitu apa tanah air kita? Ya, Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai-nilai yang terkandung yaitu ya tidak memaksakan kehendak orang lain ya. Kemudian kekeluargaan itu harus diutamakan. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung yaitu kita harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat ya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.